Perkenalkan, nama saya Christopher Stephen Kurniawan dari 10.2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN bab 1. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka kritik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem pemegang kekuasaan negara dibagi dua, yaitu pemerintahan dan kekuasaan. Kita lihat pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Kekuasaan adalah kemampuan atau kapabilitas orang dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan atau keinginan yang diperintahkannya. Macam-macam pembagian kekuasaan negara itu dibagi tiga menurut John Locke dalam bukunya berjudul Two Treatises of Government mengusulkan agar membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam kekuasaan. Legislatif pertama, kekuasaan negara untuk membuat atau membentuk undang-undang DPR. Eksekutif, kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang berikut pelanggaran terhadap undang-undang atau pemerintah. Kalau federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri atau duta besar. Terus, menurut Montesquieu, teori trias politica dibagi tiga juga, legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif, kekuasaan negara untuk membuat atau membentuk undang-undang. Beda, sebelumnya John Locke itu memakai DPR, ini tidak. Eksekutif, kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang. Yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Persamaan konsep kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencangkum kekuasaan yudikatif karena mengadili, itu berarti melaksanakan UU. Kalau Montesquieu itu kekuasaan eksekutif menyangkut kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri, itu termasuk kekuasaan eksekutif. Faktanya, cara pembagian kekuasaan yang ditemukan Montesquieu ini lebih diterima oleh yang lain, lebih diterima oleh rakyat. Oke. Terus ada konsep pembagian kekuasaan Indonesia itu dibagi dua, horizontal dan vertikal. Kalau horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, 6 kekuasaan negara secara horizontal, eksekutif, legislatif, yudikatif, terus konstitutif, eksaminatif, moneter. Pembagian kekuasaan secara vertikal, itu tuh ada 7, politik luar negeri, pertahanan atau Menhan, keamanan atau TNI Polri, justisi atau hukum, agama atau keyakinan, moneter atau BI, fiskal kebijakan. Pasal 17 kedudukan dan fungsi Kementerian NRI dan lembaga pemerintahan kementerian. Indonesia menerapkan sistem presidensial yang artinya presiden memiliki kedudukan yang kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Pasal 17 mengenai Kementerian Negara. Ayat 1, Presiden dipanggil menteri-menteri negara. Ayat 2, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri memindahkan urusan tertentu dalam pemerintah. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pengubahan kementerian yang diatur dalam undang-undang. Tugas Kementerian NI, penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik, kekayaan negara yang terus di bidangnya. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Tadi itu tugas Kementerian NRI dibagi tiga. Terus urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara itu dibagi tiga juga. Pertama, urusan pemerintah menomenklatur kementerian secara tegas.
Urusan pemerintahan ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD negara, urusan pemerintahan dalam rangka manajemen koordinasi dan sinkronasi. Terus kementerian koordinator terdiri atas berapa kementerian? Kementerian dibagi 6, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi, sama Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Terus B, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga dibagi 9. Pertama, Kementerian Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat. Terus Lingkungan Hidup Kehutanan, terus Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, terus Badan Usaha Milik Negara, terus terakhir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Terus C, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibagi 8. Pertama, Kementerian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kesehatan, Sosial, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sama Pemuda dan Olahraga. D dibagi 4, kementeriannya koordinator bidang kemaritiman dibagi 4, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sama Kementerian Pariwisata. Lembaga pemerintahan kementerian, yaitu lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dari presiden. Berikut contohnya itu ada 8. Badan Arsip Nasional Republik Indonesia atau disebut juga ANRI, terus Badan Informasi Geospasial atau BIG, terus Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Kepegawaian Negara BKN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Badan Koordinasi Penanganan Modal BPKM Prestasi, sama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tersebut BMKG. Nilai-nilai Pancasila dibagi 4, pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, dan pokok pikiran keempat. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan tuh: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan; sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Pak.